bilang. Jadi label pertama itu Harus dihilangin karena nganggapnya terkesan aneh. Jadi kayak orang tuh ada kesempatan buat ngerendahin. Nah, biar gimana caranya orang itu nggak ngerendahin. Nah, kita kan tahu sendiri. Kita emang nggak bisa ngontrol orang, tapi kita setidaknya bisa menghindari. Nah, caranya ya udah kita menghilangkan itu label. Jadi kita menghindarinya. Obrolan ini Master Pool pengen menjelaskan dia mau meninggalkan image lama. Beliau ini adalah seorang influencer reviewers makanan. Nah, benar. Dengan styling. Bukan seorang ini mutan. Oke, lanjut Boy ngobrol Boy. Kalau orang bilang sekarang pendekar skena, Ya, itu. karena aku suka berpetualang, eksplorasi, nyari tempat makan. Gitu. Izin, aku tinggalin kalian berdua ngobrol hal yang sangat serius, filsafat tentang ngobrolin psikologi maybe. Iya benar. Atau apapun itu yang kalian mau bahas silakan. Orang nih, kita ketemu sama banyak klien, banyak pihak. Saya nggak pernah sedikit pun satu pun ngaku komedian. Saya selalu punya foodies dan foodies di mana-mana. Kalau saya bisa begini gitu, anggap aja itu bonus. Jadi itu makanya kenapa ketika ditawarin nggak ikut stand up, karena aku mau fokus foodies saja. Gitu itu anggap aja itu bonus. Namanya bonus tuh bukan keharusan. Jalan nggak masalah, nggak jalan pun juga nggak masalah. Jadi kita nggak bisa maksain orang tuh harus mau kemana, arahnya kemana. Jalannya harus ngikutin kemampuan yang seenggaknya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah saya kenapa cenderung rasionalis, apalagi dalam hal pekerjaan. Gitu. Kira-kira gue bisa bertanggung jawab soal apa nih? Gue lebih milih ini aja deh. Gue bisa tanggung jawab nih. Kalau gue review makanan kan nggak sesulit bidang lain. Cuma ya nggak ada masalah juga. Cuma ya kenapa lebih senang di sini, mau fokus di sini? Karena jelasinnya satu enak, bahasanya juga nggak terlalu bahasa melalui pakai istilah. Sesuatu yang kau kuasai lah. Ya. Bener. Terus juga emang namanya makanan itu kan kayak kebutuhan sehari-hari. Gitu. Apalagi aku tuh sering berburu sesuatu yang bikin penasaran, misterius. Nah, itulah makanya kenapa aku fokus di foodies. Oke. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang menurut aku yang mendasar ya. Tapi menurut aku kayaknya nanti kali ya. Gini. Kalau kita bicara makanan nih. Yes. Aku dengar dari Bang Aldi kan, wah sudah kesana kesini makanan ini, makanan terutama Indonesia punya atau beragam lah ya. Gini. Ada nggak sih makanan yang pengen Mr. Full ingin makan yang belum tapi pengen banget? Belum tapi pengen. Ini di luar yang favorit yang masih, ini pertanyaan masih standar ya, bukan yang pengen tapi di kotanya juga, bukan. Yang di Jakarta aja yang pengen banget. Tapi terserah di Jakarta. Mau kalau dari gue jelasin dulu makanan. Untuk makanan tuh saya memang ada beberapa yang aku nggak suka, tapi masih menjadi sampai sekarang belum kesentuh, belum kesampaian bahkan. Sampai sekarang yang masih misteri banget, aku belum coba sama sekali. Sate kelinci sih itu masih misteri banget. Padahal banyak yang jual, tapi jujur aku belum. Banyak ya? Iya, tapi aku belum nyoba sampai sekarang. Itu misteri banget. Kayak apa? Apakah modelannya kayak sate-sate pada umumnya atau enggak? Kalau sate kayak Marangi, sate. Kenapa tidak dicoba? Kalau bahwasannya kalau kita kembali ke ini kita bilangin Jakarta ya. Ya. Artinya kan bisa yang namanya ya udah bukan order by. Mungkin bisa jadi karena terkendala waktu, terus dari akses ya. Timer. Enggak, memang sensornya gitu deh. Nah, mungkin terkendala waktu, tempat, terus juga emang belum mood aja gitu. Makanya itu sampai sekarang belum kesampaian. Itu baru makanan. Kalau tempat makannya ada nih, bahkan masih di Senopati ya. Itu kalau nggak salah itu ya apa namanya yang ZZ Cafe itu tuh yang punyanya artis tuh, tapi belum sampai sekarang belum kesentuh tuh. Pengen banget nih sebelum terlambat. Apa segmennya dia apa? Dia main cuma jam doang sih. Ya, ini masalah makan dan tempat makannya nih, mana nih yang harus
eksekusi. Segmennya apa dia makanannya? Hmm? Apa segmennya? Saya kalau Yang makanan zat-zat itu makanan yang segmennya anak muda. yang zat-zat tadi di Senopati itu. Iya, anak muda itu, punyanya Alicia itu. Tuh kayaknya udah lama buka juga, cuma aduh belum kesampaian nih. Karena emang Di sini mungkin. Maaf, Jadi kan maaf. kita makan di sini. handphone mas, handphone. oh iya, bentar, gua was-was nih kalau Enggak, bukan, enggak hilang. Insya Allah enggak ada hilang. Bukan kayak dashboard tadi. Cuma lupa naruh aja. Enggak kedudukan atau di posisi. atau Oh di dalam situ boy. berdiri atau center. Oh, di dalam situ. Center. Sorry mas tadi. Ini pijat. Center coba center. Ada tombol. Center. Nah, itu. Ayo, center. Dah, lanjut, Mas, Oke. lanjut. Ya, maaf. Mungkin ada sedikit kendala dikit ya. Ya balik lagi ya. Yang pertama tadi yang aku tanya adalah yang kan apa yang ingin kau makan, dari kau bilang kau ada food vlogger yang belum kesampaian. Aku tanya adalah Food vlogger apa makanannya? Makanan, tadi kan awalnya makanannya. Kau sebagai food vlogger. Wah, Ya, udah, makanannya udah, kan. udah, Ya udah aku jelasin udah, makanan udah, apa yang mau diincar. Yang panjang, yang pink. Ah, ya, Makanan sorry. apa yang belum? Terus, Ah, maaf. aku bilang makanan apa yang ini, lalu kau jawab Ya. adalah sate kelinci. Ya. Oke. Yang kedua Tempatnya. lalu tempat. Ya, Oke. Tempat adalah yang di yang di Senopati. Atau Pertanyaan aku yang di Senopati itu segmennya apa? segmennya. Nah, dengan Ya, apakah apa? pasta, Oh. apakah junk food, atau Dia modelnya ini Mhm. yang di Senop itu ya. Dia konsepnya tuh kayak semi fine dining. Kenapa ada kata semi? Karena masih cenderung dia menuju ke affordable, belum terlalu yang 5 star ke atas. ya, Itu. terjangkau, affordable. Ya, Oke. tapi dia aku lihat dari ini ya, dari TikTok, dari IG, YouTube, gambaran restorannya ini dia lebih apa? Untuk ini ya, suasana restorannya Iya, vibe-nya. itu dia semi apa? Luxury, Wah, mewah, looks gitu. ya. Fancy. fancy betul, Oke. cozy, nggak bikin keki yang pasti. Waduh, enggak dong. Gitu. Nah itu kenapa aku belum eksekusi? Ya, karena bisa jadi keterbatasan waktu, Oke. terus Oke. keterbatasan. Ya, dengan kegiatanmu yang Iya, padat. betul, Ya, itu apa-apa. sih. Bukan Kalau karena itu konteksnya berarti bukan menunggu waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu. betul, bukan harus nunggu endorse dulu. Enggak gitu juga. Oh, oke, ke situ ya arahnya ya, tunggu. Enggak, endorse. bukan orang yang kayak gitu, nunggunya Iya, iya, harus iya, nunggu iya. endorse dulu, tapi padahal enggak. Iya, nggak usah di-mention lagi kalau Ah. memang enggak. Apa-apa. Kan harus ngelurus sekarang, lurusin aja nih. Oh, tidak semua Isu harus. ya. No. Dalam hidup itu tidak semua masalah harus Yes. diselesaikan. Oh iya, kenapa? Nggak stres tuh nanti lama-lama. Justru orang bundir tuh karena banyak masalah. Kalau ada masalah banyak, stres yang bukan, ada. Bukan. Stres yang ada. Orang stres dia tidak akan bunuh diri. Orang Hmm. bunuh diri adalah orang depresi. Ya itu kan masih depresi itu kan bukannya bagian part of stres juga justru. Oh enggak. Makanya di Indonesia atau dalam ilmu kedokteran itu ada namanya ODGJ, ada namanya ODMK. Jadi sebelum di ODGJ, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nanti larinya ke sini ya. ODMK itu Mr. Full ini dalam sehari itu bisa menemukan 10 orang itu 9-nya ODMK. Nah sebabnya macam-macam. Salah satu yang sekarang lagi ngetren nih, Apa tuh? bullying. Ya kan lagi ada ini kan trending bullying itu kan. Orang jadi kejiwaannya terganggu tuh bukan karena dia pelaku, tapi bisa jadi juga korban dari aksi bullying orang kanan kiri yang nggak suka dengannya. Begitu bro, kan setiap orang tuh kan ketahanannya, defense-nya beda-beda, nggak sama. Kan kayak di game kan defense-nya beda-beda bro. Bukan. Aku bukan berbicara konteksnya adalah efek atau efek domino daripada orang yang sebagai bukan. Konteksnya adalah tadi materinya adalah mana orang stres, mana orang depresi. Begitu, dan aku jelasin secara basicnya adalah adanya ODMK. Ya. Nah, orang ODMK ini kebanyakan di Indonesia ini tidak tahu dirinya ODMK, padahal dia di situ levelnya. Bisa dipahami nggak orang ODMK bisa nggak? Oke. Ya, kita bicara ODMK ini sendiri ya. Ya kan. Mengapa
semakin tahun semakin banyak, bukan sedikit, bukannya berkurang, makin bertambah ya. Padahal dokter-dokter juga banyak yang ahli untuk menangani hal ini justru. Ya, kalau kita bicara ya realitas ini, kita nggak harus sama nih. Kalau dari aku yang aku tangkep satu, ya kan, stres karena bisa jadi tekanan pekerjaan, depresi. Itu faktornya bukan. Oke, tapi apa? Lanjut Ya kan, karena faktor pekerjaan, faktor pekerjaan yang mungkin nggak seimbang, nggak balance, terutama kedua ya. dia dihantui berbagai masalah yang dia bahkan nggak sanggup selesaikan ya. Contoh masalah ekonomi, misalkan ketika orang jatuh, tapi jatuh ke jurang kemiskinan. Nah, dia harus ngadepin, maaf, ada tagihan, utang, tuntutan misalnya si istri atau suaminya ya kan, untuk ngeberesin ini rumah tangganya, terus dicerai, namanya dicerai kan ya, gimana nggak depresi? Itu semua terjadi, itu kan down, bikin semangat down semua itu dari faktor itu ya. Bisa berpotensi depresi. Bisa juga kalau faktor kesehatan sendiri ya, misalnya tekanan darah juga, misalnya tekanan darahnya tinggi nih, tensinya lagi gede banget, nah itu kan rentan banget, udah ya kan. Terus juga bisa jaga faktor ya, penyakit yang sudah lama nempel, kayak penyakit yang benar-benar nyari obatnya susah banget, itu juga bikin semangat cenderung down. Fisik udah down, semangat down. Ya, tapi dari semua, dan satu lagi ya, justru yang sangat disayangkan ya, bisa oknum dokter atau oknum next ya. Ini sekarang lagi rame juga nih, ada orang sakit ya kan, itu orang sebenarnya harusnya fokus di recovery, harusnya butuh semangat untuk sembuh, butuh ini, malah dicaci maki, malah dibully, malah ina dibilang ini, ditambah lagi kalau tahu, maaf, pasiennya pakai asuransi BPJS ya kan. Nah, ini ada apa? Kenapa seperti ini? Kenapa ada dokter atau oknum yang seperti ini? Nah, bisa jadi ini efek domino dari sebelumnya, misalkan entah didikan keluarganya, maaf entah lingkungannya, atau maaf entah circle kanan kirinya, ini semua mempengaruhi nih. Apa ya kalau disebutnya, maaf ya, lingkaran setan lah istilahnya ini. Makanya kenapa ini sampai sekarang nggak hilang-hilang, bahkan ketika sudah tahu jadi misalnya sesama dokter atau sama nakes yang ada yang kena bully juga nih. Nah, ternyata ketika dia jadi korban, kenapa balas dendam ke yang lain, kenapa nggak yang sama? Ya mungkin biar dia, mungkin menurut dia itu bisa untuk ngeluapin trauma masa lalu. Tapi itu kan lingkaran setan, sampai sekarang nggak unfinished, itu nggak selesai. Makanya nggak heran kenapa orang tuh lebih prefer kalau berobat atau ini biar semangatnya tetap stabil. Kalau berobat ketika sakit, mendingan di luar negeri. Itu sih nggak heran, kita kan dengarnya ini ada fenomena ini kan. Situ nggak apple to apple. Semuanya saling terhubung, semuanya saling terhubung ini, nggak bisa dipisahin. Aku bukan. Ada dua pertanyaan aku. Apa tuh? Dengan konteks yang tadi kau lempar tentang konflik yang sekarang ya, antara nakes dan si pasien. Tadi aku pengen nanya awalnya adalah, kau melihat case-nya itu, kau berpikirnya objektif atau kau subjektif, bahkan tendensius ke satu pihak? Pertanyaan aku mendasar dulu aja. Kau subjektif ke pasien atau subjektif bahkan tendensius ke nakes itu sendiri? Tadi kan kalau saya bilang oknum ya, berarti kan nggak menggeneralisir dong, kan udah dijelasin oknum bro. Tadi kita nggak jangan sampai luput ini kata oknumnya nih, makanya di garis bawahi ada kata oknum. Berarti kan nggak mungkin semua dong. Yang aku tanya bukan yang aku tanya, gimana mau generalisir? Kemana kau lebih membela yang mana? Kita membela yang memang yang ini, usahain kita membela yang pantas dibela. Ya, misalnya membela haknya si ini,
misalnya Master, haknya si ini, A, Master Gul, aku mau ngecas haknya si, mobil. iya ya, Master sini sambil lanjut ngobrol di belakang. aman. Gue jatuh di depan. Ini Yo ya, Master di sini. coba Jangan kita ngobrol pindah lagi. dulu ya. Sorry ya Master ya. Di pause aja dulu apa ya? Pegang nggak apa-apa. Lagi. Di pause dulu. Ini properti tak pindahin ya. Kelihatan? Aduh. Kelihatan ya? Santai. Pakai itu Boy. Ini. Lanjut Master ya. Apa? Nanti aja lanjutnya nanti kali ya. Kita mau acara dulu nyanyi ya. Oke. Oh iya betul. Kita Bismillah. lanjut aja dulu. Nah, kita sampai sini aja dulu ya. Iya. Penasaran kayak apa? Like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Semua podcast milik Allah. Allah.